Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Oktavianti dengan NIM 1915234. Saya mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan konseling rehabilitasi. Apa itu pelayanan konseling rehabilitasi? Pelayanan konseling rehabilitasi yaitu seorang tenaga ahli yang memberikan bantuan atau menangani individu yang memiliki permasalahan untuk mencapai kemandirian individu tersebut. Selanjutnya ada sejarah konseling rehabilitasi. Nah, konseling rehabilitasi ini muncul di Amerika Serikat. Awalnya, konseling rehabilitasi ini hanya melayani penyandang disabilitas usia dewasa saja, tetapi pada usia ini kebutuhan konseling rehabilitasi meluas ke semua kelompok usia. Jadi tidak hanya usia dewasa saja, anak-anak juga bisa mendapatkan konseling rehabilitasi ini. Pada tahun 1940, profesi konseling rehabilitasi masih termasuk ke dalam keperawatan masyarakat, pekerja sosial, dan konseling di sekolah. Nah, hingga pada akhirnya itu pada tahun 1954, profesi konseling rehabilitasi ini mulai tumbuh dan membangun identitasnya sendiri. Lalu, apa sih tujuan dari pelayanan konseling rehabilitasi ini? Nah, tujuan dari pelayanan konseling rehabilitasi yaitu untuk memperbaiki individu klien dalam mencapai kemandirian. Contohnya seperti orang penyandang cacat. Dia mempunyai keterbatasan di dalam fisiknya. Otomatis kan orang tersebut itu pasti mempunyai rasa minder terhadap orang lain, rasa malu, takut diejek, segala macam seperti itu. Nah, fungsi atau tujuan dari pelayanan konseling ini itu membangun rasa kepercayaan individu si klien ini. Selanjutnya ada aspek pelayanan konseling rehabilitasi. Nah, di dalam pelayanan konseling rehabilitasi ini, tujuan rehabilitasi itu mencakup 4 aspek. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada self realization, yaitu menyadari klien agar tidak menggantungkan diri pada orang lain. Yang kedua ada human relationship, yaitu si klien itu dapat bergaul dengan orang lain. Nah, ketiga ada ekonomi efisiensi, yaitu memiliki kemampuan atau keterampilan ekonomis. Jadi si klien bisa produktif gitu. Yang keempat ada civic responsibility, yaitu memiliki tanggung jawab dan mampu berpartisipasi terhadap lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya ada tahap-tahap layanan konseling rehabilitasi. Nah, di dalam tahap-tahap ini terdapat 8. Yang pertama itu ada penerimaan. Nah, dimaksud dari penerimaan di sini yaitu si orang konselor atau sebelum diadanya pelayanan konseling rehabilitasi ini yaitu memeriksa pemberkasan klien terlebih dahulu. Yang kedua ada assessment, yaitu seperti pengenalan diri dan permasalahan pada klien. Yang ketiga ada pengasramaan. Nah, setelah konselor mengetahui nih potensi dan permasalahan kliennya gitu, konselor menetapkan wisma mana sih yang tepat gitu kan, yang akan diberikan kepada klien tersebut dan menentukan program layanan terapinya. Yang keempat ada intervensi, yaitu berisi tentang terapi mental, spiritual, psikososial, vokasional, dan fisik. Yang kelima ada rehabilitasi sosial. Nah, maksud dari rehabilitasi sosial itu yaitu konselor menentukan berapa lama sih klien akan direhab. Yang keenam ada resosialisasi atau penguatan keluarga dan masyarakat agar dapat menerima klien dengan baik. Yang ketujuh ada penyaluran, yaitu pengakhiran layanan. Dan yang terakhir, ke-8, bimbingan lanjutan, yaitu memberikan penguatan kepada keluarga dan masyarakat untuk mendukung klien dalam proses penyembuhannya. Yang terakhir ada kelebihan. Nah, apa sih gitu kelebihan dari pelayanan konseling rehabilitasi ini? Nah, jadi kelebihannya itu dalam konseling rehabilitasi itu dapat membantu gitu individu yang memiliki hambatan-hambatan, yaitu contohnya itu seperti
hambatan fisik, sensorik, sosial, perkembangan, dan emosi gitu, sehingga para individu ini bisa hidup mandiri. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.